Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Menerima uang tuh Pak 27 miliar itu gimana Pak? Gimana Pak? Nah, Pak Irwan sama Pak Galumbang, kenapa Pak yang dipilih Pak Irwan sama Pak Galumbang Pak? Ada nggak sih Bang duit mengalir ke Tidak ada. Membersihkan nama saya dan juga kepercayaan yang sama ini sudah mendukung saya. Apakah yang ditahan pada hari ini ada terkait dengan nama yang beredar di perkara BTS? Jawabannya ya. Jumlah uang yang kami bawa 1,8 juta dolar Amerika. Ya. Uang ini akan kami serahkan atas nama Irwan untuk recovery terhadap hal-hal yang sudah pernah dia terima dan sesuai dengan komitmen ini yang kami bawa semuanya. Kamis 13 Juli lalu, pengacara Magdir Ismail dan Handika Honggowongso mendatangi Kejaksaan Agung dengan membawa uang 1,8 juta dolar Amerika atau setara dengan 27 miliar rupiah. Sebanyak 18.000 lembar uang pecahan 100 dolar tersebut diserahkan ke penyidik Gedung Bundar. Jumlah uang yang kami serahkan sesuai dengan tanda terima yang diterima oleh Kejaksaan Agung adalah sebesar 1,8 juta US dollar. Tanda terimanya sudah ada, saudara-saudara bisa lihat. Yang memberikan uang itu siapa Pak? Sekarang kalau saudara-saudara tanya kepada siapa pihak swasta itu, kepada saya, kami tidak tahu. Magdir Ismail tidak lain adalah pengacara dari Irwan Hermawan, Dirut PT Soliteh Media Sinergi, terdakwa kasus korupsi BTS Bakti. Sebelumnya, Magdir menyebut uang 27 miliar rupiah tersebut dikembalikan oleh seseorang berinisial S di kantornya 5 Juli lalu. Uang tersebut masih ada hubungannya dengan aliran dana yang dilakukan oleh klien Magdir, Irwan Hermawan. Ya, di sini, di kantor ini telah terjadi penyerahan uang sekitar 1,8 juta US dollar dalam pecahan 100 dolar yang diserahkan oleh seseorang berinisial S kepada Handika Honggowongso, partner dari Magdir Ismail. Baik Handika Honggowongso dan juga Magdir Ismail, keduanya merupakan kuasa hukum dari tersangka Irwan Hermawan. Penyerahan uang ini menjadi kontroversi, sebab di hari yang sama saat Magdir Ismail mengembalikan uang tersebut kepada Kejaksaan Agung pada 13 Juli lalu, penyidik dari Gedung Bundar langsung menggeledah kantor Magdir Ismail and Partner yang berada di Jalan Latuhar Hari, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat ini. Publik menduga-duga pengembalian uang ini ada sangkut pautnya dengan pemeriksaan Menpora Dito Aryo Tejo pada 4 Juli lalu. Dito diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi proyek Bakti BTS 4G Kominfo dan disebut-sebut telah menerima aliran dana sekitar 27 miliar rupiah. Namun, dalam kesempatan yang sama, Menpora Dito Aryo Tejo membantah informasi tersebut. Saya sangat berterima kasih untuk Kejaksaan Agung yang sudah memproses ini secara resmi
karena saya juga tidak mau berlarut menggalang opini atau apa. Saya ingin ini diklarifikasi dan pernyataan juga secara resmi, di mana ini bisa kembali untuk membersihkan nama saya dan juga kepercayaan yang sudah diberikan baik dari Bapak Presiden Jokowi maupun masyarakat yang selama ini sudah mendukung saya. Meskipun begitu, Direktur Penyidikan Jampitsus secara tersirat justru menyebut fakta berlawanan. Kalaupun toh ada pemberian uang, katanya peristiwa tersebut berbeda konteks dengan peristiwa tindak pidana kasus dugaan korupsi BTS yang tengah disidik saat ini. Terinfo dalam rangka untuk menangani atau mengendalikan penyidikan, ada upaya untuk mengumpulkan dan memberikan sejumlah uang, sehingga dari hal tersebut nampak jelas bahwa peristiwa ini tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang menyangkut proyek BTS paket 1 sampai dengan 5. Mengalir sampai jauh, itulah fakta yang terjadi dalam kasus dugaan korupsi proyek Base Transceiver Station atau BTS 4G Bakti. Diduga ada banyak pihak yang turut kecipratan uang hasil pemberian fee. Selain Dito Aryo Tejo, sebetulnya masih ada beberapa nama lain yang turut disebut telah kecipratan dana hasil korupsi BTS Bakti. Diduga uang mengalir ke beberapa pihak untuk meredam pengusutan perkara di Kejaksaan Agung yang saat itu masih tahap penyelidikan. Setidaknya ada 4 nama yang disebut menerima aliran dana. Nama-nama tersebut keluar dari hasil pemeriksaan Irwan Hermawan atas tersangka Windy Purnama. Terhadap nama-nama yang disebut, Kejaksaan Agung juga telah melakukan pemanggilan dan pemeriksaan. Penyidik juga telah menggeledah kantor PT Lawu Agung Mining yang dimiliki oleh Windu Aji Sutanto. Diduga demi membereskan perkara, Windu Aji bersama dengan Setio Joko Santosa telah kecipratan duit 75 miliar rupiah. Nama Windu Aji kini juga terseret dalam kasus dugaan korupsi pertambangan nikel di wilayah izin usaha PT Antam. Entah sebuah kebetulan atau tidak, Selasa pekan lalu, penyidik Kejaksaan Sulawesi Tenggara memeriksa Windu di Gedung Bundar Kejaksaan Agung dan langsung menahannya. Kasus korupsi pertambangan nikel yang menjerat Windu Aji diduga telah merugikan negara 5,7 triliun rupiah. Banyak media yang menanyakan kepada saya, apakah yang ditahan pada hari ini ada terkait dengan nama yang beredar di perkara BTS? Ya, jawabannya ya. Nama lain yang turut disebut adalah Edward Huta Hayen, komisaris independen PT Mega Eltra ini disebut kecipratan 15 miliar rupiah. Realitas mencoba meminta konfirmasi kepada Edward Huta Hayen di kantor PT Mega Eltra, namun rupanya usaha bertepuk sebelah tangan. Tadi saya baru saja bertemu dengan VP Sekretaris Perusahaan dan Hukum PT Mega Eltra yang saat ini sudah berganti nama dengan PT Pupuk Indonesia Niaga untuk meminta konfirmasi langsung kepada Edward Huta Hayen ataupun Naik Parulian Washington Huta Hayen terkait dengan aliran dana yang ia terima dari tersangka Irwan Hermawan. Namun Edward Huta Hayen saat ini sudah mengundurkan diri dan sudah tidak lagi menjadi komisaris independen PT Mega Eltra sejak awal bulan Juli 2023. Kuat diduga uang ratusan miliar rupiah digelontorkan demi membendung kasus hukum BTS Bakti. Kejaksaan Agung harus mengungkap segamblang-gamblangnya ke publik siapa saja penerimanya. Sebab bila benar uang itu mengalir demi mengurus perkara, maka bisa jadi para penerimanya adalah maklar kasus. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.